Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini bab terakhir mengenai penawaran agregat. Dua bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai permintaan agregat demand ya. Nah, ini di penawaran agregat kita lihat ada beberapa soal, tapi nanti tidak saya bahas semua karena mengikuti kuliah memang tidak semua dibahas ya. Oke. Nah, soal yang pertama itu adalah di bawah kondisi seperti ini apakah inflasi dapat diturunkan tanpa menyebabkan resesi. Nah, kata kuncinya adalah begini, resesi. Resesi itu kalau kita lihat bahwa kalau kalian masih ingat, resesi itu terjadi ketika YF-nya lebih besar daripada YA ya. Jadi kondisi dimana ketika Y aktualnya itu lebih kecil daripada Y full employment-nya, itu resesi. Oke. Nah, inflasinya turun ya. Jadi di bawah kondisi seperti apakah inflasi turun ya tanpa menyebabkan resesi. Inflasi turun tanpa menyebabkan YF-nya itu lebih besar daripada YA atau YA kurang dari YF atau YA-nya turun. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah pengangguran di atas tingkat alamiahnya. Nah, yang pertama ini, oke. Jadi jumlah penganggurannya naik, U-nya meningkat. U-nya meningkat, ya, U-nya meningkat. Bagaimana dampaknya terhadap Y? Nah, kalau U naik, ya, U naik, inflasi meningkat, maka pengangguran turun. Ini yang dijelaskan oleh kurva Phillips, trade-off antara pengangguran dan juga inflasi. Ya, oke. Nah, kenapa ketika pengangguran meningkat, ya, pengangguran meningkat, maka banyak tenaga kerja, suplai tenaga kerja itu berlebih. Sehingga ya, mereka bargaining positionnya rendah, mereka mau dibayar berapa saja, upahnya turun. Upah turun, ini cost of productionnya, biaya produksinya turun, maka bagi produsen ini bisa meningkatkan output atau produksinya. Oke, balik lagi. Jadi ketika U naik, pengangguran meningkat, inflasi turun. Itu yang dijelaskan oleh kurvanya Phillips. Nah, ketika inflasi itu turun, ya, maka apa yang terjadi? Y-nya turun. Ini yang dijelaskan oleh agregat supply, ya. Nah, kalian sudah belajar bahwa persamaan agregat supply itu pada jangka pendek Y sama dengan Y bar ditambah alfa atau konstanta kali P min P expected price atau tingkat harga dugaannya, ekspektasi ya. Nah, di persamaan agregat supply kalau P-nya lebih dari ekspektasi harga, maka Y-nya lebih besar daripada Y bar. Oke. Jadi di nomor A yang ini ketika pengangguran meningkat, inflasinya turun. Itu dijelaskan oleh kurva Phillips. Ketika inflasi turun, maka Y turun. Itu dijelaskan oleh agregat supply. Nah, kalau Y turun, maka akan terjadi yang namanya resesi. Oke. Yang nomor B. Ini expected inflasi. Ekspektasi inflasinya itu turun. Oke. Kalau ekspektasi inflasinya turun, artinya PE-nya ya itu turun, maka P min PE itu meningkat ya. Nah, tadi seperti tadi
Ketika sama seperti nomor A, ketika P lebih dari PE, maka Y lebih dari Y bar, ya. Nah, pada kondisi yang B, ini kan PE-nya turun, expected price-nya turun. Oke, maka ketika P min PE-nya itu meningkat. Kalau P-nya lebih besar daripada PE, maka Y-nya itu akan naik. Ya, oke. Nah, kalian sudah belajar, kok bisa sih kalau P min PE-nya itu naik, P lebih besar daripada PE, maka Y-nya naik. Nah, itu yang kalian pelajari di bab ini. Ada 3 hal yang menyebabkannya, ada 3 model yang bisa menjelaskannya, yaitu model upah kaku, harga kaku, dan juga informasi tidak sempurna. Oke ya. Nah, sehingga di sini ya Y-nya naik. Lah, kalau Y naik itu tidak akan menimbulkan resesi, itu bukan resesi. Oke, nomor B. Yang C tidak dapat dilakukan karena peningkatan inflasi akan menyebabkan resesi. Oke. Tadi ya, ketika P-nya naik, maka Y-nya meningkat. Nah, ini salah ya. Ya, ini salah. Tidak dapat dilakukan karena peningkatan inflasi akan menyebabkan resesi. Oke, ya. Peningkatan inflasi, Y-nya naik, maka kita bilang itu bukan resesi, ya. Seharusnya ini dapat dilakukan, yang salahnya di sini akan menyebabkan resesi. Salah. Jadi ketika P-nya naik, maka Y-nya naik, bukan resesi. Yang nomor D, meningkatkan biaya untuk mengatasi inflasi. Nah, ini terkait, kita bisa kaitkan bahwa biaya untuk mengatasi inflasi yang dilakukan oleh pemerintah itu termasuk dalam komponen pengeluaran pemerintah atau G. Maka kalau G-nya naik, kita balik lagi ke kondisi sebelumnya, IS-nya naik, AD-nya naik, maka Y naik. Ketika Y naik itu bukan resesi. Sehingga jawabannya adalah yang bagian B. Nomor 2, ini yang mana yang salah? Ya, yang salah yang mana? Itu adalah yang C. Kenapa? Karena di situ upah kaku, kalian sudah belajar bahwa itu adalah penyesuaian upah nominal. Ya, upah nominal terhadap perubahan harga itu cukup lambat. Nah, itu yang salah ya. Oke, bukan upah nominal tapi bukan upah real, tapi yang benar adalah upah nominal ya, upah nominal. Nah, itu dia ya. Jadi yang salah itu adalah yang bagian C, sementara A, B sama D itu betul ya. Yang bagian A, perbedaan output itu pada jangka pendek ya. Ingat, kalau pada jangka panjang outputnya akan sama dengan kondisi full employment-nya atau tingkat alamiahnya. Oke, yang bagian B ya, harga kaku itu adalah penyesuaian harga itu lambat. Oke, yang bagian D ya, kalau kalau permintaan agregatnya meningkat, dia geser kanan. Ingat ya, jadi yang namanya kanan itu pasti naik. Mau demand, mau supply, mau IS, mau LM pada jangka pendek. LM pada close economy ya, sehingga pada jangka panjang output itu akan berada tetap pada tingkat alamiahnya. Itu dia. Oke. Nomor 3 itu ya, bagaimana caranya resesi dapat meningkatkan tingkat pengangguran alamiah. Jadi pengangguran alamiah itu adalah full employment atau pengangguran yang tetap terjadi walaupun semua sumber daya itu sudah digunakan semuanya atau secara penuh atau full employment ya. Nah, bagaimana caranya? Itu setelah resesi, maka
seseorang pekerja itu akan menganggur dan akan berkurang kemampuannya dalam mencari kerja. Jadi mempengaruhi proses pencarian kerja ya. Jadi yang bagian A, bagaimana resesi itu bisa meningkatkan tingkat pengangguran alamiah. Apa itu yang pengangguran friksional? Ya, pengangguran friksional itu adalah pengangguran ya yang disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan karena tidak sesuai dengan kualifikasi, atau sulitnya mencari pekerjaan karena tidak adanya atau susahnya info lowongan kerja ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran friksional. Oke, ya. Itu dia jawaban yang nomor bagian 3. Nomor 4, ini mengenai model harga kaku ya. Yang benarnya yang mana kecuali. Oke, ya, tentu sajalah setelah kita baca ya, itu adalah yang bagian A. Oke, yang salah ya. Nah, model harga kaku yang seperti kalian sudah pelajari, ini artinya bahwa harga itu tidak bisa langsung menyesuaikan ya, tidak bisa langsung berubah. Oke. Kenapa harga itu tidak bisa langsung berubah atau harga itu bersifatnya kaku ya? Ada beberapa hal sebagai contohnya. Oke. Nah, misalnya contoh sederhananya adalah gini ya, ketika ada inflasi, kemudian harga itu tidak bisa langsung naik ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau di produsen itu ada yang namanya menu cost atau biaya menu. Jadi kalau harganya itu berubah pasti akan ditunggu dulu ya, tidak langsung diubah atau mencetak menu. Nah, nggak langsung diubah harganya, nggak langsung diubah, nggak langsung disesuaikan harganya. Kalau mencetak menu lagi kan itu cukup tinggi biayanya. Nah, kemudian biasanya ya, jadi ada kontrak antara produsen dengan supplier berikutnya ya, atau resellernya. Di kontrak kalau harganya sudah begini ya seperti itu, sesuai dengan kontrak ya. Jadi itu yang menyebabkan berapa contoh harga itu kaku sifatnya. Dalam kondisi jangka pendek dan jangka panjang itu berbeda. Dalam hal apa saja kecuali ya. Berbedanya kecuali dari harga kaku dan juga output tetap. Kita lihat jangka pendek dan jangka panjang. Kurva penawaran agregatnya inelastis sempurna. Oke, ini beda. Kurva penawaran jangka pendek itu short-run agregat supply bentuknya horizontal. Kurva penawaran jangka panjang itu bentuknya vertikal atau inelastis sempurna ya. Oke, bentuknya inelastis sempurna ya, I depannya vertikal, inelastis sempurna. Oke ya, itu adalah beda bentuk kurvanya. Harga fleksibel dan output tetap. Oke. Kalau harga fleksibel dan output tetap, itu adalah kondisi pada jangka panjang ya, outputnya tetap. Yang bagian A, harga kaku ya, output tetap. Bisa enggak? Harga kaku itu jangka pendek, output tetap itu jangka panjang. Salah ya. Salah. Harga kaku, output fleksibel itu jangka pendek ya. Itu yang menyebabkan dia salah. Oke. Nah, apa implikasi dari model ya upah kaku ini maksudnya di sini ya? Kalau kita lihat dari pilihannya terkait sama upah semua, maka apa implikasi dari model upah kaku ya?
Yang A, upah nominal konstan, harga naik, ya, harga naik, oke, maka upah realnya itu turun. Oke. Upah nominal konstan, upah nominal itu yang W, upah real itu yang W per P. Oke. P naik, W per P-nya turun, W konstan. Betul. Yang bagian B, upah nominal konstan, harga naik, jumlah tenaga kerja itu akan turun. Oke, ya, jumlah tenaga, nggak ada kaitannya antara dengan jumlah tenaga kerja, ya. Jumlah tenaga kerja itu nggak ada, ya. Jumlah tenaga kerja kan berarti dari sisi permintaan tenaga kerja. Dari sisi supply tenaga kerja, ya. Nggak ada kaitannya, oke. Jumlah tenaga kerja mah berapa banyak orang yang lulus setiap tahunnya dari universitas, dari sekolah, berapa besarnya angkatan kerja. Nah, itu kaitannya dengan jumlah tenaga kerja. Yang C, tenaga kerja meningkat, outputnya juga akan meningkat. Nah, kalau ini ya, Y itu kan fungsi dari L, K. Kalau dari fungsi produksi, kalau L-nya naik, Y-nya naik. Maka jawabannya adalah yang D. Duanya yang mana? Yang A dengan juga bagian yang C. Oke. Kemudian bagaimana dampaknya, ya? Bagaimana dampaknya itu kalau, ya, kenaikan harga BBM sama TDL? Itu bagaimana dampaknya terhadap output dan juga harga. Oke. Nah, ini pasti akan menyebabkan biaya produksi meningkat. Biaya produksi meningkat itu akan menyebabkan agregat supply-nya bergeser ke kiri, ya. Ya, bergeser ke kiri. Nah, jawabannya A pasti salah, geser kanan. Salah. Geser kanan itu artinya AS-nya naik. Enggak, kalau cost of production-nya meningkat, biaya produksinya meningkat, maka AS-nya turun, geser kiri. Yang B, AS geser kiri. Nah, ini betul nih. AS geser kiri, output dan harga turun. Salah, AS geser kiri, harganya naik. Oke, ya. Yang bagian C, ya. Kalau sebelum kenaikan BBM sama TDL, perekonomian dalam kondisi full employment, maka setelah kenaikan maka output turun. Betul, AS-nya geser kiri. Harga naik. Nah, harga naik betul. Dan upah itu naik dalam jangka panjang. Nah, bagaimana nih terhadap upah? Oke. Output turun betul, harga naik betul, upah naik dalam jangka panjang. Oke. Ya. Kok bisa? Nah, kok bisa upah naik dalam jangka panjang? Oke. Nah, bagaimana ini? Nah, coba kita lihat ya. Kemudian, oke, kita lihat bagaimana dampaknya ini. Jadi, ya, sebelum kenaikan BBM sama TDL, perekonomian dalam kondisi full employment, AS geser kiri, output turun, harga naik, benar. Bagaimana dengan upah? Ya, ketika Y-nya turun, itu kan pada kondisi resesi, pengangguran meningkat. Nah, kalau pengangguran meningkat, itu kan artinya adalah supply tenaga kerja lebih besar daripada demand tenaga kerja. Banyak jumlah tenaga kerjanya, sehingga, ya, mereka mau digaji berapa saja. Nah, upahnya akan turun, ya, bukan naik. Nah, kalau yang D, output turun, inflasi meningkat, betul. Pengangguran meningkat, betul. Ini kondisinya resesi, ya. Jadi itu jawaban yang nomor 7.